wajhikal karim wa azim sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu, dan segala puji atas kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami berdoa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini di tengah-tengah penyakit yang ditimbulkan oleh Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19, kami tetap berkumpul walau menggunakan aplikasi Hangout Meet dalam kegiatan PKM dengan tema membangun kelekatan antara orang tua dan anak melalui kegiatan practically. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhirnya nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang dalam upaya menumbuh kembangkan potensi-potensi bagi anak usia dini. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir biqalbina bizikri la ilaha illallah waqfif asrarina bizikri Allah Allah waqfif asrarina bizikri wa huwa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pembukaan acara kita pada hari ini. Kita lanjut ke acara inti kita ya pada hari ini, yaitu pengabdian kemasyarakatan Prodi PAUD memilih tema kelekatan antara orang tua dan orang tua dan anak melalui kegiatan Particle Life. Nah, untuk menghemat waktu kita langsung saja ke narasumber ya. Di sini ada 4 narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Elsa ya, MPD, Bapak Mutawa MPDI, dan Ibu Lydia Marina MPD, serta Ibu Dewi MPD. Untuk pemateri pertama, dipersilakan Ibu Elsa Sindria MPD dengan tema kelekatan pada anak usia dini Profesor John Bowlby. Kepada Ibu, kami silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai boleh cek suara pesertanya dulu, boleh mic-nya dinyalakan. Halo, serta semuanya, boleh kameranya juga dihidupkan dulu supaya kita bisa mengambil momen kebersamaan yang luar biasa ini. Boleh kameranya dinyalakan dulu sebentar. Nanti sebelum saya mulai, boleh nanti mikrofonnya kita mati sama.
Kita nyalakan dulu sebentar ya saja, supaya ibu operator kita bisa ngambil gambar yang bagus. Nah, sebentar, coba kita mau lihat dulu peserta yang semangat nggak? Kita lihat dulu ekspresinya seperti apa. Ini puasa apa enggak gitu. Mana mukanya ini? Kita mau lihat dulu. Mana yang sudah muncul nih? Belum ada muncul nih gambarnya. Sudah ada Ibu Mulyani. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, masih semangat, Bu ya. Ya, semoga sudah menyiap kuota yang luar biasa untuk hari ini karena ada 4 orang nanti akan didengarkan. Nah, ya, sudah beberapa yang masuk. Oke, mungkin ada sebagian yang belum gosok gigi gitu kali ya, jadi belum bisa menampakkan wajahnya. Tidak ada masalah. Oke, sekarang saya minta untuk boleh dihidupkan dulu audionya, bisa kita mulai sebentar. Oke, hari ini ada 4 materi disampaikan. Yang pertama saya akan mengantar menuju teorinya, teori kelekatan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Mutarom tentang bagaimana sih peran ayah. Ngapa sebenarnya peran ayah dibahas di sini? Karena pada dasarnya yang kita ketahui bahwa dan juga hasil survei mengatakan bahwa yang melakukan pengasuhan yang sangat dekat dengan anak itu adalah peran si ibu. Nah, hari ini kita akan mengetahui mungkin ada beberapa calon orang tua atau orang tua yang sudah punya anak 3, yang baru punya anak 2, yang punya anak bayi gitu, tidak ada masalah. Nanti bisa kita sharing beberapa, nanti ada yang boleh bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya gitu. Karena tadi sudah disampaikan di awal juga oleh Ibu Kaprodi, ini gampang-gampang susah gitu. Gampangnya gimana? Gampangnya ya ketika kita memberikan pengasuhan itu dengan cinta. Susahnya seperti apa? Susahnya ketika memang mungkin kita menyampur adukkan pengasuhan dengan pekerjaan mungkin atau sebagainya gitu ya. Oke, untuk yang pertama di slide semuanya sudah tampilkan slide ya. Boleh diklik di profilnya Bu Arpin kalau ada yang belum tahu. Di profilnya Bu Arpin itu nanti diklik ada screen. Nah, sudah lihat semua ya. Nah, di sini kita membahas tentang salah satu, bukan menurut si Bowley aja ya. Ini adalah salah satu psikolog mengenai teori kelekatan. Boleh next, Bu Arpin. Nah, teori kelekatan ini, nah yang nanti di layarnya boleh di zoom kalau pakai HP yang nggak kelihatan. Nah, di teori kelekatan pada perspektif John Bowley, ini sebelum kita lanjut ke teorinya, kita ketahui dulu John Bowley itu siapa. Gitu. Edward John Mostyn Bowley yang telah dikenal dengan nama John Bowley, lahir di London. Beliau adalah seorang psikolog, psikiater, dan psikoanalisis. Dia dikenal sebagai tokoh psikologi yang menggagas teori ini. Teori kelekatan ini merupakan istilah pertama kali yang dikemukakan oleh beliau, John Bowley. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan. Nah, berbicara masalah kedekatan, di sini spesifiknya adalah anak usia dini. Anak usia dini itu adalah anak yang baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Jadi kelekatan itu bisa kita bangun sejak anak pada masa bayi. Pada masa bayi sudah bisa kita tentukan bagaimana pola kepribadian atau pola relasi antar pribadi si bayi dengan orang dewasa yang mendampingi si anak. Seperti itu. Next. Nah, di dalam
teorinya John Bowlby, itu ada 2 teori di sini mengatakan bahwa menurut Monk yang pertama, kelekatan itu mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja. Orang pertama yang dipilih anak dalam kelekatan adalah ibu. Ibu sebagai pengasuh atau ayah atau saudara-saudara dekatnya. Tapi identiknya pada umumnya kebanyakan yang ya orang pertama yang dipilih anak dalam kelekatan ini adalah ibu. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya anak-anak itu ya pasti sudah dari lahir dan kebanyakan nanti juga bergantung kepada ibunya saja karena kebanyakan peran dari pengasuhan sudah dilimpahkan seutuhnya ke ibu gitu. Belum ke bapaknya gitu ya. Terus menurut si Santro, kelekatan itu adalah ikatan emosional yang erat di antara 2 orang. Jadi antara 2 orang saja, antara anak dan ibu saja, atau antara anak dan bapak saja, atau antara anak dan misalkan ada yang orang tuanya pergi ke luar negeri atau pergi kemana, jadi otomatis kan nanti anaknya diasuh sama neneknya gitu. Berarti kelekatan antara si cucu dan si nenek gitu. Next, Bu Arpe. Nah, ya stop. Ciri-ciri seorang anak yang dapat dikatakan lekat pada orang lain jika mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang. Misalkan anak 1 tahun itu mereka sebelum 1 tahun sih 10 bulanan gitu mereka sudah paham akan maunya ditinggal gitu. Apalagi sudah 1 tahun mereka tahu misalkan kebiasaan kita itu di rumah nggak pakai kerudung, tiba-tiba pakai kerudung, pakai jaket. Oh, saya tuh kayaknya mau ditinggal gitu. Nah, ekspresi kecemasan itulah yang disebut kelekatan, cemas. Cemas akan ditinggal, cemas akan tidak mau ditinggal sendiri gitu. Tetap maunya kita sebagai orang tua tuh maunya sama kita aja. Nah, jadi memang itu sudah sudah menjadi hal yang memang seperti itu gitu. Jangan sampai mungkin ada beberapa orang tua yang mengatakan, kamu ini terlalu cengeng gitu, terlalu manja, mau digendong aja. Apalagi ada mungkin dikenal dengan istilah bau tangan, mau digendong aja. Bukan seperti itu gitu. Pada prinsipnya memang anak usia segitu ya maunya di dekat kita aja gitu. Bukan, saya tidak sepaham dengan istilah yang namanya bau tangan. Mungkin di masyarakat kan sering didengar seperti itu, kamu sih terlalu manjain anaknya digendong-gendong terus, akhirnya nggak mau ditinggal. Bukan karena masalah digendong-gendong terus, tapi memang pada prinsipnya anak usia segitu memang maunya ya sama kita, namanya juga bayi. Sabar-sabar aja, paling cuma 5 tahun, paling pantar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun udah paling nggak mau lagi digendong. Dicium aja mungkin udah malu dia. Gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini teorinya menurut si John Bowlby, kelekatan pada manusia sangat variasi, sangat banyak sekali. Ada beberapa bentuk tingkah laku termasuk signaling behavior, antara lain adalah menangis. Menangis yang saya katakan tadi bahwa usia bayi sampai usia 2 tahun, sampai kadang sampai 5 tahun masih tidak mau ditinggal, apalagi sering kita lihat pada anak yang baru pertama kali diajak orang tuanya untuk bersekolah, masuk main di playgroup itu rata-rata nggak mau ditinggal. Itu adalah salah satu bentuk tingkahnya, polanya memang pola kelekatannya seperti itu gitu ya. Sampai sebenarnya polanya bisa dibaca ya di screen. Sampai sebenarnya pola seperti ini nanti akan berubah ketika masa sosial anak sosialisasi anak sudah berkembang nanti ketika umur 6 tahun, 7 tahun ke atas sampai usia SD kelas awal. Karena nanti ketika mereka sudah menemukan teman mainnya selain kita sebagai orang tua, maka kelekatan pola ini nanti akan berubah, akan berbeda lagi polanya gitu. Lanjut. Ya, ini ada 4 fase kelekatan. Yang pertama itu fase pertama
dari lahir sampai usia 3 bulan. Respon tak terpilah kepada manusia. Selama bulan pertama di awal hidupnya, bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang-orang sekitar dengan cara yang sama. Contoh salah satunya menangis ya. Sampai 3 bulan ya respon mereka ya seperti itu. Tidak mau ditinggal, laparnya nangis, risih dengan keadaan sekitar ya nangis. Cuman satu respon saja yang ditunjukkan sampai usia mereka 3 bulan. Terus di fase kedua di usia 3 sampai 6 bulan fokus pada orang-orang yang dikenali saja. Mereka akan senyum sama orang-orang yang sering mereka lihat saja. Cenderung fokus pada satu objek saja, tidak bisa beragam-ragam, misalkan mau dikasih mainan sambil kita tegur, sambil kita kasih mainan, mereka nggak bisa fokus kepada 2 objek, mereka hanya fokus ke satu saja. Terus di fase ketiga usia 6 sampai 3 tahun, 6 bulan sampai 3 tahun, kelekatan yang intens. Kelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Artinya apa, di fase sampai 3 tahun mereka sudah sangat kenal dengan kita, suara kita dia tahu, jam berapa kita bangun pun kadang dia tahu. Seperti sekarang kan kita bulan Ramadan gitu ya, yang punya anak mungkin ngerasain ketika kita bangun, ketika di masjid sudah ngaji misalnya seperti apa, mereka pasti bangun gitu. Bukan karena kita terlalu berisik atau seperti apa, mereka sudah paham akan polanya seperti itu gitu pada usia ini. Terus di fase keempat itu ada usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak itu usia 7 atau 8 tahun. Tingkah laku persahabatan. Mereka sudah menganggap kita adalah temannya. Artinya apa Bapak Ibu? Anak-anak itu tidak perlu mainan, tapi anak-anak itu perlu teman main. Gitu ya, yang perlu kita ingat adalah mainan banyak-banyak di rumah itu cukup sebagai apa ya? Cukup sebagai ini saja, pengenalan saja. Pengenalan misalkan, oh ternyata di dunia ini ada binatang yang bentuknya seperti ini. Mungkin nanti kita beli mainan robot atau seperti apa, tapi yang kita kenalkan mungkin bisa lewat indranya. Oh robot itu ada mata, ada tangan, ada kaki gitu. Tapi pada dasarnya yang dibutuhkan anak adalah teman main. Teman mainnya, teman bersosialisasinya sebelum mereka nanti kenal dengan dunia luar, yaitu teman-teman sekolahnya dan orang-orang di sekitar. Jadi alangkah baiknya untuk kita sebagai orang tua hingga anak sampai ke masa kanak-kanak akhir, berakhir masa kanak-kanak, alangkah baiknya kita tetap selalu berada di samping mereka. Saya rasa work from home ini sangat baik ya untuk yang biasanya orang tuanya kerja, nggak ada waktu sama anaknya, mungkin di masa seperti ini adalah yang tepat untuk bersama mereka. Kapan lagi gitu ya, Allah kasih kita libur panjang, artinya apa? Mungkin terkadang kita sulit membagi waktu untuk bersama mereka gitu. Kebetulan ini adalah momen yang tepat gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini sama tadi ada pola kelekatan bisa dilihat ya, ada 3. Lanjut Bu Arvin. Nah, ya, sama ini boleh kalau mau di screen atau mau dicatat. Lanjut. Terakhir. Nah, ada beberapa penelitian tentang apa sih dampak kelekatan bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama itu ada penelitian dari Puryanti. Hasil penelitiannya yaitu mengatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kelekatan pada bayi, pada ibu, dan kemandirian anak. Artinya semakin bagus kelekatan ibu dan anak, maka semakin mandirilah dia. Ya, hasil penelitiannya. Dan sebaliknya, semakin negatiflah kelekatan ibu dan anak pada kemandirian, maksudnya tidak diasuh oleh ibu, tidak ada kelekatan dengan ibu, maka tidak mandirilah si anak. Terus selanjutnya ada penelitian oleh Borualogo
yang mengatakan bahwa pola kelekatan yang menyebar ini dapat dipahami karena penilaian dan pemaknaan yang berbeda terhadap figur lekat. Artinya kelekatan ini dipahami dengan tergantung siapa yang terlibat di dalam pengasuhan gitu. Kalau dominan si ibu ya seperti bagaimana gitu. Kalau dominannya si bapak, nanti bapak bawa arahnya kemana gitu ya. Terus penelitian RVK mengatakan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman memiliki ibu yang paham akan kebutuhan dan sinyal-sinyal yang diberikan, mempunyai sikap yang konsisten. Artinya apa? Kita sering dengar bahwa anak bayi itu jadikan mereka seperti raja. Nah, pada saat inilah kita akan menjadikan mereka seperti raja, bukan seperti tawanan perang gitu. Mungkin lebih ke arah seperti itu. Nanti bisa mungkin cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mutarom tentang bagaimana sih perannya si ayah gitu. Karena beliau adalah seorang bapak beranak dua yang mungkin sudah cukup berpengalaman dan punya teori-teori keislaman yang bisa dibagikan ke kita semua. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Ibu Elsa Sindria MPD atas isi materinya ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pemateri kedua yaitu Bapak Mutarom MPDI dengan judul Peran Ayah dalam Pengasuhan Penanaman Nilai Agama pada Anak. Kepada Bapak Mutarom MPDI kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Ibu Leni Marlina, MPDI. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Prodi PIAUD, Bapak Fuad. Yang saya hormati Ibu Nyimas Atika, Kepala Laboratorium Prodi PIAUD. Yang saya banggakan rekan-rekan peserta baik dari unsur dosen Prodi PIAUD sendiri, dosen dari perguruan tinggi lain, maupun Bapak Ibu rekan-rekan yang dari kota di luar Sumatera Selatan. Saya dengar tadi ada yang dari Solo, Pak ya. Mas juga Jumi Atmoko kalau nggak salah itu dari Solo. Kita pernah WA-an tapi belum pernah ketemu. Kemudian juga peserta dari unsur mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang hadir atau ikut dalam kegiatan kali ini, terutama mahasiswa yang mengambil mata kuliah parenting. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang sangat berharga ini kita masih diberikan Allah untuk bisa menghirup udara di indahnya Ramadan, di bulan Ramadan. Di samping kita bisa beribadah, kita juga bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dari rumah, karena memang kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita keluar rumah. Baik, terima kasih untuk narasumber sebelumnya Ibu Elsa Sindria yang telah membuka kegiatan kita hari ini melalui materi terkait teori tentang kelekatan. Sebetulnya saya dapat judul atau tema kali ini itu didasarkan atas subjektivitas. Kenapa? Karena peran saya, pengalaman saya maksudnya sebagai ayah. Jadi judulnya Peran Ayah dalam Pengasuhan Penanaman Nilai Agama pada Anak. Jadi penunjukan saya dalam materi ini lebih kepada lebih kepada pengalaman saja. Jadi
pada kesempatan pagi ini kita akan banyak sharing ya. Kita akan banyak sharing, terutama ini buat rekan-rekan yang dari rekan-rekan dosen, rekan-rekan pendidik anak usia dini yang dari luar, mungkin yang lebih banyak pemahaman dan pengetahuannya, kita akan lebih banyak sharing. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membuka materi yang diserahkan kepada saya dengan memperkenalkan diri secara singkat saja ya. Saya Muhtarom MPDI, lulusan dari S2 Pendidikan Agama Islam atau Ilmu Pendidikan Islam di UIN Raden Patah, Palembang. Jadi background saya adalah pendidikan Islam. Nanti kalau pada materi ini akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana pola pendidikan agama atau penanaman nilai agama pada anak ditinjau dari aspek pendidikan Islam. Ibu Elsa, Ibu Kurnia, Ibu Lydia itu backgroundnya dari pendidikan anak usia dini, jadi sangat ahli sekali itu. Baik, Ibu Arpin selaku operator kita hari ini, apa kabar Bu? Sehat Bu ya? Oke, Ibu Arpin, slide kedua. Saya buka dengan teori sosial. Kenapa kita mulai dari ini? Karena ada teori sosial yang menyebutkan begini. Dalam kelompok besar ada kelompok kecil. Maksudnya adalah dalam suatu komunitas sosial yang kita sebut dengan masyarakat ada kelompok kecil. Kelompok kecil itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini adalah bagian dari kelompok besar yang kita sebut dengan masyarakat. Jadi interaksi antar individu yang terjadi di lingkungan kelompok itu, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, itu menjadi sangat penting. Mohon maaf, ada panggilan masuk. Next. Selanjutnya, sebetulnya siapa keluarga itu? Ya, karena secara praktis kita sebetulnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tinggal sebentar, ada yang memanggil. Penting ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali ada hambatan sedikit. Baik, kita lanjut langsung saja Bu Arpin, next. Keluarga, kemudian pengertian keluarga ya, next. Di selanjutnya, ini keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, next. Ya, saya sedikit bicara tentang struktur organisasi sosial tadi yang kita sebut dengan masyarakat ya. Jadi kalau di masyarakat itu ada ketua dan anggota, maka di keluarga juga sama. Jadi di keluarga itu juga ada semacam struktur organisasi keluarga. Kita menyebutnya begitu karena di sana ada ketua yang kita sebut dengan kepala keluarga dan ada anggota. Anggotanya itu terdiri dari istri atau ibu dan anak. Jadi kalau keluarga tadi kan lebih kepada pengertian bagaimana keluarga adalah ikatan darah yang terdiri dari ibu dan anak. Next, Bu. Ya, ini pengertian kelekatan tadi sudah banyak sebetulnya disinggung oleh Bu Elsa ya.
saya hanya sedikit menambahkan saja untuk memperkuat basis teori yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa, bahwa sebetulnya kelekatan itu adalah hubungan psikologis, hubungan hubungan kejiwaan, hubungan mental. Jadi secara fisik dekat, secara psikologis dekat. Jadi lekat atau lengket ya. Lekat itu secara fisik dia dekat, secara psikologis dia dekat. Karena ada juga yang secara secara fisik dia dekat, tapi secara psikologis tidak dekat. Ada juga yang secara psikologis dekat, secara fisik tidak dekat. Ya. Selanjutnya Bu Arvin, sistem pengasuhan anak ini yang sudah biasa kita baca, bahwa sistem pengasuhan anak itu ada yang dalam rumah, ada yang di luar rumah. Kalau dalam rumah itu tentu pengasuhan yang datang dari keluarga, ya, dukungan keluarga, kemudian perlindungan keluarga. Kalau di luar rumah tentu pengasuhan yang diserahkan kepada orang lain, ya. Itu ada misalnya contohnya perwalian, pengangkatan, lembaga pengasuhan dan segala macam. Next. Pengasuhan dan perlindungan anak hingga fase tertentu. Nah, pengasuhan itu sebetulnya dimulai dari anak belum lahir, dimulai dari anak masih dalam kandungan, ya. Kemudian masa penyusuan sempurna selama 2 tahun sampai anak akil, ya. Next. Selanjutnya, nah, pemenuhan kebutuhan dasar anak menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tumbuh kembang anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita mengenal sebetulnya tiga istilah ya, 3 kalimat atau kata: asah, asih, asuh. Tapi kalau dalam ilmu parenting dibalik, jadi asuh dulu, kemudian asih, baru asah. Asuh itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, ya, pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tumbuh kembang anaknya. Kemudian asih, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan yang banyak menyangkut aspek mental, banyak menyangkut aspek psikologis. Dan yang terakhir asah, itu kebutuhan stimulasi atau pendidikan, ya, lebih banyak kepada kebutuhan terhadap kemampuan dan keterampilan. Next. Selanjutnya terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Nah, ini saya tampilkan sedikit untuk memberikan gambaran kepada kita semua bahwa hari ini di era teknologi industri, ya, di era komunikasi dan informasi saat ini, kita tidak bisa lepas dari dari 3 hal ini. Satu, pengaruh dari televisi yang memang sudah ada sejak dulu, kemudian teknologi informasi, kemudian perilaku ayah dan ibu, dan satu lagi adalah lingkungan. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak. Next. Oke, baik, saya masuk ke inti ya. Saya ingin masuk ke inti. Sebetulnya siapa yang berperan dalam pengasuhan anak? Menjadi penting karena menjadi penting karena ada persepsi di masyarakat kita bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan itu hanya ibu. Ini sebetulnya diperkuat, nanti ada sejarah di ilmu sosial, sejarah di Amerika Serikat. Tetapi saya sampaikan sebetulnya siapa yang paling berperan dalam pengasuhan anak. Next, Bu. Nah, jawabannya adalah kedua orang tuanya. Jadi kewajiban mengasuh anak, kewajiban parenting itu dibebankan kepada ayah dan ibu. Menjadi berat memang bagi ayah ketika ayah harus harus mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi penanggung jawab dalam pengasuhan. Nah, perspektif ini saya ambil dari pemahaman pengasuhan dalam Islam. Jadi Islam itu membebankan pendidikan atau pengasuhan itu kepada ayah dan ibu. Bahkan nanti dalam materi selanjutnya
akan sangat banyak beban ayah dalam pengasuhan. Itu nanti diambil dalam beberapa contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi mempunyai anak dan menjadi orang tua adalah anugerah. Jadi menjadi orang tua itu adalah cita-cita terbesar hidup dan kehidupan orang. Kenapa? Karena pada dasarnya kita hidup ini itu ingin melanjutkan keturunan, dan itu dimulai dengan menjadi orang tua. Ya, next. Baik, sebelum ke pandangan sosial, saya ingin menyatakan begini, bahwa kenapa tanggung jawab pengasuhan itu ada pada ayah dan orang tua, karena ini menjadi amanah Allah untuk kita. Kenapa? Kita sebetulnya sudah familiar ya dengan hadis misalnya yang menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini hadis yang sering kita baca terkait dengan fitrah ya. Jadi kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan yuladu alal fitrah. Jadi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini sebetulnya adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan potensi atau suci. Jadi anak sebelum dilahirkan itu sudah secara fitrah itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ya, dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa Allah sudah menyatakan kalau kamu wahai manusia, kalau mau lahir ke dunia, maka ada syarat yang wajib dipenuhi. Ini perjanjian, ini dialog perjanjian perjanjian manusia dengan Allah. Ini terdapat dalam surat 30 ayat 30 dalam surat Ar-Rum yang menjelaskan terkait dengan perjanjian manusia dengan Allah ketika manusia akan dilahirkan ke muka bumi. Jadi perjanjian itu akan bisa disepakati, dan ketika sudah disepakati maka Allah akan melahirkan atau menjadikan manusia itu lahir. Jadi pada umur berapa? Pada umur 4 bulan. Jadi umur 4 bulan ketika secara fisikly manusia itu janin itu sudah lengkap fisiknya, baik dari panca inderanya sampai ke hal-hal yang terkait dengan unsur kemanusiaannya, itu Allah sudah berjanji. Dan perjanjian itu sangat jelas sekali, ya. Yang sangat jelas adalah ketika apa? Ketika Allah menyatakan alastu birabbikum. Apakah kamu bersedia menjadikan aku sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhanmu? Dijawab oleh kita, semua kita yang lahir ke muka bumi ketika umur 4 bulan itu, bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini perjanjian. Nah, perjanjian ini sebetulnya dimaknai sebagai fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu adalah bertauhid. Jadi fitrah manusia itu lebih kepada unsur ilahiyah. Nah, oleh karena itu semua anak yang dilahirkan itu tidak ada istilah dosa warisan. Semuanya dalam keadaan suci. Baik itu yang dilahirkan dari ibu muslim maupun ibu non muslim, karena semuanya potensinya potensi ilahiyah. Semua anak dari keluarga manapun, dari keluarga muslim dan keluarga non muslim. Itu menjadi sangat penting, karena sebetulnya saya ingin katakan, karena judul saya tentang penanaman nilai agama, sebetulnya penanaman nilai agama itu sudah ditanamkan sejak anak di dalam kandungan. Pertanyaannya adalah ketika dia lahir itu ditanamkan atau ditanamkan kembali atau dibagaimanakan? Ketika anak lahir itu ditumbuh kembangkan. Jadi anak itu sebetulnya anak itu sudah ditanamkan, sudah ada potensi ilahiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam Islam pendidikan agama yang pertama kali wajib
diberikan kepada anak adalah pendidikan tauhid, pendidikan ketuhanan. Kenapa? Karena memang sejak lahir, sejak di dalam rahim sudah ditanamkan oleh Allah. Jadi yang menanamkan nilai tauhid itu Allah sendiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah menumbuh kembangkannya. Ya. Nah, menumbuhkannya artinya apa? Ya dengan kalau tanaman itu kalau sudah ditanamkan tinggal dipupuk, dirawat, diberikan sinar matahari yang cukup, disiram. Nah, itu tugas kita. Jadi tugas kita adalah merawat. Ya, setelah ditanam nilai-nilai ilahiyah. Jadi kalau Prof. Kamrani dalam bukunya Dasar Pendidikan Islam itu bahwa sesungguhnya hakikat tujuan pendidikan Islam itu adalah menumbuh kembangkan nilai ilahiyah, nilai tauhid. Jadi lebih kepada penguatan nilai-nilai tauhid. Karena sudah ditanamkan sejak lahir, kemudian dikembangkan, ditumbuh kembangkan setelah anak dewasa. Baik, saya ingin kembali ke slide tadi terkait dengan pandangan sosial. Jadi dalam pandangan sejarah, terutama sebagian masyarakat dunia beranggapan atau memang sudah terjadi sejak dulu bahwa tugas ayah itu sebetulnya hanya memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tugas mengasuh, merawat, mendidik itu menjadi tugasnya ibu. Itu pandangan dahulu ya. Nah, perubahan sosial turut mempengaruhi pola pengasuhan. Jadi kalau dulu misalnya orang ayah fokus mencari nafkah, sekarang bisa saja juga ibu membantu ayah kalau misalnya kebutuhan keluarga tidak tercukupi atau karena memang kebutuhan atau karena memang profesinya memang harus mengantarkan seperti itu. Ya, jadi ada istilah-istilah itu. Kemudian next selanjutnya Bu Arvin, istilah pengasuhan. Nah, ini yang kita tadi yang kita sebut dengan co-parenting. Co-parenting itu pengasuhan secara bersama-sama. Artinya siapa yang berperan dalam pengasuhan itu ya ayah, ya ibu. Kalau misalnya ayah ibunya berada di luar mengerjakan tugas publik, maka tugas-tugas pengasuhan itu bisa diberikan pada misalnya neneknya atau keluarganya yang ada di rumah. Kemudian fathering. Nah, fathering itu adalah peran ayah. Nah, ini menjadi sangat penting karena pada semakin ke sini sesungguhnya peran ayah dalam pengasuhan itu menjadi sangat penting karena sosok ayah menjadi sosok figur atau figur kunci dalam dalam pendidikan. Kalau ada istilah ibu itu adalah madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah utama bagi anak. Tapi ayah justru menjadi kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu madrasatul ula, kalau ayah itu jadi roisul madrasah. Ibu guru madrasah pertama, maka ayah itu kepala madrasahnya. Jadi yang mengontrol program pendidikan, kemudian yang memberikan fasilitas dan segala macam, termasuk juga memberikan program pendidikannya itu diserahkan kepada kepala sekolah atau dalam hal ini ayah. Next, selanjutnya Bu. Selanjutnya singkat saja peran ayah ya. Dalam teori ada 5 peran ayah. Di slide itu ada sedikit banyak sudah disampaikan. Sebagai penyedia dan pemberi fasilitas, kemudian pemberi perlindungan, kemudian decision maker, pengambil keputusan, kemudian sebagai pendidik, dan yang terakhir sebagai pendamping ibu. Ya, itu sedikit banyak tentang bagaimana peran ayah. Next Bu. Selanjutnya lagi next. Selanjutnya Bu lagi. Nah, ini dimensi ayah. Selanjutnya dimensi peran ayah dalam pengasuhan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah. Selanjutnya Bu. Baik, kita coba untuk masuk ke aspek nilai Islamnya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika peran ayah dalam Islam itu dimulai dari satu ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah,
wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di situ menggunakan istilah ku anfusakum. Anfusakum itu jamak muzakkar yang menunjukkan apa, ya. Jadi tugas menjaga keluarga dari api neraka itu menjadi tugas laki-laki, menjadi tugas ayah dalam keluarga. Selanjutnya, Bu, Al-Quran bicara tentang ayah, nanti akan di Al-Quran bicara tentang ayah, nanti akan ada penjelasan selanjutnya di slide berikutnya. Next. Ini hanya sebatas ini saja ya, apa namanya, quote saja, bahwa setiap anak adalah bintang, fitrahnya bintang itu adalah mengeluarkan cahaya. Sejauh mana kita sudah menstimulasi sinarnya berpendar, artinya seterang apapun sinar bintang itu tergantung dari kita. Sebagai ya. Selanjutnya, next, Didi, next, selanjutnya Bu. Ya, saya ingin masuk ke slide tentang tokoh ayah dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita akan menemukan beberapa tema tentang dialog antara ayah dan anak. Yang kita dapatkan ada sekitar 17 dialog, ya, 17 dialog antara anak dengan orang tuanya. Lebih khusus dari 17 ini antara ayah dengan anaknya ada sekitar 14 kali. Kemudian dialog antara ibu dan anaknya ada 2 kali, dan dialog antara orang tua yang tanpa nama dengan anaknya itu sebanyak 1 kali. Dari 17 ini 14 diantaranya adalah dialog ayah dan anak. Ini menunjukkan bahwa peran ayah menjadi sangat penting dalam pengasuhan, terutama pada masa-masa awal, pada masa-masa di mana anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarganya. Ya, yang paling menarik tentu antara Ibrahim dengan anaknya Ismail, kemudian anaknya Yusuf, Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, dari dialog-dialog ini yang bisa kita pahami adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim ya mendidik anaknya Ismail, itu tantangannya luar biasa sekali. Ya, demikian juga ketika Nabi Yakub mendidik anaknya Yusuf juga sama seperti itu, berat sekali. Apalagi misalnya Nabi Nuh, ya. Kalau Nabi Nuh prosesnya bisa kita ambil hikmah, tetapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan. Kenapa? Karena anak-anak Nabi Nuh tidak mampu mengikuti permintaan ayahnya. Tetapi yang bisa kita pahami adalah bahwa dalam Al-Quran banyak sekali dialog-dialog antara ayah dan anak. Yang bisa kita ambil ibrahnya adalah satu, ada terminologi panggilan ayah dalam Al-Quran. Panggilan ayah kepada anaknya, panggilan anak kepada ayahnya yang sangat istimewa. Ya, di dalam Al-Quran panggilan anak kepada ayahnya itu bukan seperti yang biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar misalnya apa? Abi dan Umi, itu kan panggilan ya, panggilan istimewa untuk ayah. Tetapi dalam Al-Quran bukan menggunakan istilah Abi atau Umi, tetapi dalam Al-Quran menggunakan istilah ya abati, menggunakan istilah abati dah. Abati ini ditafsirkan oleh banyak ulama. Kenapa di Al-Quran tidak menggunakan istilah abi? Ya, nah abi di situ kan sebetulnya ayahku ya. Kalau asal katanya kan abun. Kenapa dia abi? Karena ya itu ada ya mutakalim. Ya mutakalim itu dalam ilmu nahu sorof sebagai ya memiliki. Jadi kalau bahasa Arabnya pena, kolamun, kolami itu pena saya. Jadi kalau abun ayah atau bapak, tapi kalau abi bapakku atau ayahku. Nah, dalam Al-Quran menggunakan istilah ya abati, wahai ayahku. Begitu juga ketika
beberapa nabi yang berdialog dengan ayahnya itu menggunakan istilah abati. Nah, abi dan abati itu ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Abati kenapa banyak disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan untuk ayah, panggilan ayah yang menunjukkan rasa kasih sayang dan kerinduan. Kenapa? Abati itu ditafsirkan sebagai ayah yang tidak kelihatan, artinya ayah yang jauh. Panggilan untuk ayah yang jauh. Abi itu panggilan untuk ayah yang dekat. Jadi kalau ayah dekat, itu panggilannya abi. Abi panggilan hormat kepada orang tua. Kalau abati, panggilan sayang yang dipenuhi dengan kerinduan. Oleh karena itu kan panggilan bagaimana Yusuf memanggil ayahnya Yakub, kemudian Ismail memanggil ayahnya Ibrahim, kemudian juga Nabi Ibrahim juga bicara kepada ayahnya Azar, itu juga menggunakan istilah abati, yang menggunakan istilah panggilan rasa sayang. Nah, pertanyaannya ketika Nabi Ismail bertanya kepada ayahnya Ibrahim, itu dekat atau jauh? Dekat. Ya. Ada ayahnya Ibrahim, ada anaknya Ismail, juga menggunakan istilah abati, padahal dekat. Seharusnya kan kalau dekat kan abi, tapi tidak, ini menggunakan istilah abati. Kenapa abati? Menunjukkan bahwa ayah itu dalam sesibuk apapun ayah tetap dirindukan oleh anak. Ibrahim ada di Palestina, sementara Ismail ada di Mekah bersama ibunya. Nabi Ibrahim harus bolak-balik Palestina Mekah. Apa? Bertugas sebagai seorang suami dan suami untuk mencari nafkah, bertugas sebagai nabi dan rasul dalam berdakwah, bertugas sebagai ayah dalam mendidik anak. Jadi yang dapat kita ambil dari tokoh ini adalah bahwa sesibuk apapun ayah berkegiatan di luar, tetap dirindukan oleh anaknya. Itu kunci pendidikan ayah untuk anak. Jadi sesibuk apapun, ya. Nabi Ibrahim itu sibuk sekali berdagang, berdakwah di luar kota Mekah, tapi masih sempat menengok anaknya Ismail. Ya. Itu salah satu yang bisa kita pahami. Kemudian next selanjutnya Bu, selanjutnya. Oke, stop. Saya lanjutkan dulu tadi kalau dalam Al-Quran ayah itu dipanggil abati, kalau orang tua memanggil anaknya dengan sebutan ya bunaya. Dalam Al-Quran itu ya bunaya, bukan ya ibni. Kalau anak kan harusnya panggilnya ya ibni, tapi ya bunaya. Ya, ini menunjukkan keakraban antara ayah dan anak dalam Al-Quran, keakraban, kedekatan dan panggilan kasih sayang. Ya, memang banyak istilah panggilan ini. Ya, kalau yang sering kita dengar misalnya abi, umi, ya. Ada lagi buya. Buya itu apa lagi? Kalau buya itu lebih kepada panggilan kehormatan atas keilmuannya. Misalnya ayahnya kiai atau ayahnya yang berilmu biasanya dipanggil buya. Ya. Oke, selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya sampai di akhir slide. Langsung saya akhiri saja ya, beberapa kesimpulan tokoh ayah dalam Al-Quran. Intinya adalah jadilah ayah ulul azmi. Ayah ulul azmi itu apa? Ayah yang tidak pernah berputus asa dalam berdakwah. Ayah yang tidak berputus asa dalam mendakwahi anak. Di dalam Al-Quran itu lebih kepada mendidik anak itu dengan pola dakwah. Mendidik anak itu dengan materi ketauhidan. Mendidik anak itu menggunakan lebih kepada materi keilahiyahan. Jadi mendidik anak sesungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab sepenuhnya ayah dan ibu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berperan dalam pengasuhan, ayah dan ibu. Tetapi ayah mempunyai tugas yang amat penting dalam keluarga karena tidak hanya sebagai pencari nafkah, tapi dia juga sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya.
Dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, bagaimana seorang Ibrahim mendidik anaknya Ismail dalam jarak waktu yang luar biasa. Kemudian juga tokoh-tokoh lain yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan banyak sharing ya terkait dengan materi saya. Jadi lebih kepada peran ayah dalam pengasuhan, bagaimana penumbuh kembangan nilai agama pada anak. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa penanaman nilai agama itu sudah ditanamkan sejak anak melakukan perjanjian dengan Allah. Kemudian ketika anak lahir, itu tugasnya orang tua untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam itu saja. Saya tutup. Baiklah, terima kasih pada Bapak Mutaro MPDI atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut next ke materi ketiga kita, yaitu Ibu Kurnia MPDI dengan tema permasalahan yang sering terjadi antara orang tua dan anak. Kepada Ibu Kurnia Dewi MPD, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk sekarang. Mohon kepada teman-teman peserta Bapak-Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya untuk kebutuhan dokumentasi. Mungkin bersekitar 1 menit saja, habis itu kita lanjut. Tapi untuk mikrofonnya tidak perlu dinyalakan ya, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk pertanyaan. Oke, sudah ada yang menyalakan belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Arvin. Saya rasa cukup ya. Kita akan lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Ibu Elsa Cindria, Bapak Mutaro itu telah menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan apa itu kelekatan, terus bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang permasalahan yang sering terjadi antara orang tua dan anak. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ternyata terjadi ketika proses pembelajaran terjadi di rumah. Seperti pada saat ini karena kita lagi mendapatkan musibah virus corona, akhirnya proses pembelajaran dikembalikan ke rumah atau dikembalikan kepada orang tua yang tetap dalam pengawasan guru. Nah, nanti kita akan bahas bersama permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi ternyata banyak juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, lanjut. Next, Ibu Arvin. Oke, sebentar ya. Oke, jadi masa depan anak Anda tergantung pada pembentukan karakter. Jadi Ibu Bapak sekalian dan calon-calon Bapak dan calon-calon Ibu sekalian, jadi masa depan seorang anak itu tergantung pada pembentukan karakter di awal. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada pembentukan karakter? Nah, karakter ini bisa dibentuk ketika kegiatan di rumah, yaitu oleh orang tua. Nah, kita ketahui bersama bahwa banyak sekali karakter-karakter itu di sini. Yang pertama, ada karakter jujur, mandiri, religius, toleransi, kerjasama, dan banyak. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membentuk karakter ini? Seperti halnya karakter jujur.
Jujur itu adalah perilaku menjadikan diri dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak agar memiliki karakter jujur? Yaitu dengan cara dimulai dari orang tua sendiri. Berperilaku yang jujur atau menunjukkan sikap-sikap yang jujur. Contohnya, kalau seandainya ibu misalkan mau pergi ke sudah tahu waktu yang akan kita gunakan itu lumayan lama. Bilanglah dengan anak dengan jujur mengatakan bahwa anaknya tinggal di rumah, ibu akan pergi ke pasar, bukan sebentar, tetapi dengan waktu yang lumayan lama. Nanti setelah pulang kita akan masak-masak bersama. Nah, itu lebih baik ketika kita sebagai orang tua takut anak menangis, jadi kita berbicaranya seperti ini. Ibu akan pergi ke pasar sebentar, kamu tunggu di rumah. Nah, itu kita berbohong. Berbohong yang mungkin dalam pemikiran kita itu tidak kita sadari. Tetapi pada dasarnya kita melatih anak untuk memiliki kebiasaan, menjadi kebiasaan, akhirnya terbiasa. Terbiasa akhirnya melekat di dalam diri dan menjadilah karakter yang tidak jujur. Hal yang seperti ini sebenarnya hal yang sederhana dan sering terjadi sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ibu bapak sekalian, mungkin kita bisa belajar lagi dalam mengelola kata ketika kita berbicara dengan anak. Kenapa? Karena pada usia ini, sebagaimana menurut Blooms menyatakan usia 0 sampai dengan 6 tahun, perkembangan otak anak itu berkembang sangat cepat sekali, hingga 80%. Pada usia tersebut, anak menerima dan menyerap berbagai informasi, baik itu informasi buruk maupun informasi yang baik. Jadi kita harus kita yang harus memilah-milah mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Jadi kalau orang tua apalagi yang benar-benar mutlak tidak jujur, maka itu akan menjadi pribadi dan menjadi karakter pada diri anak. Atau bagaimana misal yang kedua, mandiri. Bagaimana mandiri pada anak? Kita sebagai orang tua harus membuat anak untuk tidak tergantung kepada diri kita. Contohnya seperti ini. Misalkan ketika anak mau mandi, kita perbolehkan saja anak setelah saya mandi mengambil baju sendiri, memakai baju sendiri. Tetapi masalahnya apa, ibu bapak sekalian? Kita sebagai orang tua kadang kalau anak mengambil baju sendiri, nanti baju akan berantakan. Ibu tidak sudah capek melipat semua baju di dalam lemari, kalau anak mengambil sendiri, nanti akan berantakan. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Berantakan tidak jadi masalah, yang penting anak kita menjadi anak yang mandiri. Nah, kalau seandainya anak yang mengambil, pasti berantakan semua. Kalau seandainya anak yang memakai baju sendiri, mengancing baju sendiri, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kancing bajunya tidak pas, atau waktu yang dibutuhkan lama. Nah, kesalahan orang tua biasanya selalu mengambil alih sikap ini. Tugas anak yang seharusnya anak memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, memakai kaos kaki sendiri, akhirnya diambil alih oleh seorang ibu. Ini kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua, atau diambil alih oleh bapak karena nama tidak rapi atau sebagainya. Nah, ibu bapak sekalian, mungkin untuk ke depan kameranya sudah nyala. Ibu Arvin boleh kembali ke slide kita tadi? Oh, salah. Mohon maaf, ini karena pakai HP, jadi harus muter-muter kalau seandainya mau pindah slide. Yang selanjutnya misalkan sikap religius. Religius pun sama, bagaimana cara kita agar
anak patuh pada perintah Allah. Misalkan kita mengajarkan tentang sholat, berarti kita harus sholat yang pertama. Ketika kita sholat, maka anak akan belajar dengan kita, akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak sholat, bagaimana cara kita akan mengajarkan anak tentang sholat? Oke, saya rasa lanjut untuk karakter nanti akan dijelaskan lagi oleh pemateri selanjutnya. Ini hanya pembukaan saja. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini karena kita lagi membahas tentang latar belakang kita tentang permasalahan pada saat ini, yaitu kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang bekerja itu tidak bisa keluar, tapi bisa melakukan kegiatan melalui kegiatan dari rumah melalui online ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini saya menyebutkan ada permasalahan antara orang tua dan anak ketika orang tua itu biasanya mengantor. Nah, pada saat ini diberikan kesempatan untuk di rumah, tetapi tetap kita punya tanggung jawab harus mengerjakan tugas kantor walaupun berada di rumah. Dan kita punya plus tambahan, harus memasak kalau punya anak usia dini, harus beres-beres rumah, dan harus mendampingi anak ketika anak belajar. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika anak belajar, itu pun harus dilaporkan kepada sekolah. Biasanya sekolah meminta video sholat, video bagaimana anak membaca, video bagaimana anak belajar membaca huruf hijaiyah, videonya juga bagaimana anak hafalan hadis misalkan, atau mengerjakan LKS. Nah, hal yang seperti ini akan menjadi permasalahan bagi kita yang tetap harus melaksanakan kegiatan kita seperti biasa walaupun posisi kita berada di rumah. Nah, permasalahannya adalah kesulitan kita dalam membagi waktu. Kesulitan kita dalam menahan emosi. Kenapa? Ketika kita sibuk mau mengerjakan tugas, anak juga sibuk mau belajar. Karena harus ada tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Nah, hal ini akan membuat terkadang yang keluar adalah emosi dari kita atau kita mendahulukan kegiatan kita baru melaksanakan kegiatan anak. Nah, harusnya mungkin bukan seperti itu, tetapi kita sebagai orang tua bisa berbagi peran. Misalkan ketika hari Senin, ibu yang sibuk dengan kegiatan aktivitasnya, maka ayah yang harus mendampingi. Ketika ayah pada hari Selasa yang sibuk, maka ibu yang harus mendampingi. Kenapa seperti itu? Karena anak tidak bisa kita tinggalkan sendiri. Anak tidak bisa disuruh bermain sendiri. Kita sebagai orang tua perlu mendampingi anak, baik pada saat dia bermain maupun pada saat dia belajar. Next, Bu Arpin. Nah, ini untuk orang tua yang mengatur, sama halnya dengan untuk orang tua yang memang bekerjanya di rumah ya. Tetap kegiatannya akan bertambah. Yang pertama, dia tetap akan memasak. Kalau kita memiliki anak usia dini, tentu walaupun di bulan puasa, mereka puasa pagi-pagi. Tetapi setelah jam 10, jam 12 biasanya akan berbuka. Dan tetap di rumah harus ada makanan yang siang mereka makan. Beres-beres, itu pasti. Sebagai, apalagi sebagai ibu ya, pasti ada kegiatan beres-beres. Kalau ayah mungkin mencuci. Mendampingi anak belajar juga. HP, kenapa HP perlu? Karena HP akan selalu kita gunakan untuk memberikan laporan kepada guru tentang tugas-tugas yang sudah mereka berikan. Nah, hal ini menjadi permasalahan besar. Di slide bawah nanti akan lebih dijelaskan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi antara orang tua dan anak. Selanjutnya, Bu Arpin. Tetapi harapannya keterlibatan orang tua adalah kunci kesuksesan anak di masa yang mendatang. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin kita memiliki kesulitan-kesulitan dalam hal mengajarkan anak atau mendampingi anak ketika proses bermain dan belajar, tetapi tetap kita harus mendampingi dan berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi orang yang lebih sabar ketika berhadapan dengan anak. Karena kenapa? Karena keterlibatan kita sebagai orang tua itu akan menjadi kunci di masa mendatang. Tidak ada anak yang akan melupakan begitu saja. Beda halnya beda anak ketika dia didampingi bermain, diperhatikan oleh orang tua dengan anak yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Anak yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali, cenderung kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu pasti tidak akan selesai. Kenapa? Karena tidak ada yang mendampingi. Jadi harapan kita sebagai orang tua, kita harus mendampingi anak ketika proses bermain maupun belajar. Next, Bu. Nah, ini permasalahan yang mungkin sebenarnya mau kita bahas, Ibu Bapak ya. Jadi permasalahan pada saat ini yang pertama,
ketika orang tua mau membantu anak belajar, terkadang orang tua tidak memahami cara belajar anak. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajarnya lebih mudah ketika dia mendengarkan atau auditorial ya. Kalau dia mendengarkan dia lebih mudah. Seperti misalkan anak senang mendengarkan cerita, senang kalau belajar itu senang mendengarkan musik, senang kalau seandainya kita ajak dia membaca buku, tetapi kita yang mengarahkan karena anak usia dini masih sulit untuk membaca. Nah, tetapi ada juga anak yang mungkin lebih peka atau lebih mudah ketika dia visual, melihat gambar, misalkan melihat diagram. Nah, kita ajak dan kita ajak dia melihat langsung misalkan, dan kita berikan kesempatan kepada dia untuk menceritakan apa yang terjadi dari gambar ini. Nah, hal ini masih belum boleh dia kerja di rumah kita. ya, belum. Nah, hal ini akan menjadi sebuah permasalahan ketika orang tua itu tidak memahami cara anak belajar. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa semua orang tua itu bukanlah semuanya ada profesinya adalah seorang guru, tetapi ada yang banyak yang lain. Nah, ketika orang tua tidak memahami cara belajar anak kita, maka itu akan menjadi satu permasalahan. Yang pertama, permasalahannya anak tidak mau belajar dengan kita ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, kita mungkin akan emosi ketika anak sulit menerima materi atau menerima materi apapun yang kita berikan. Yang kedua, tidak tahu kecerdasan dominan anak. Nah, kita sebagai orang tua terkadang tidak paham sebenarnya anak kita itu kecerdasan dominannya berada di mana. Misalkan apakah dia kecerdasannya ada di kinesis jasmani, apakah kecerdasannya dominan di logika matematika, ataukah di naturalis misalkan. Nah, hal ini biasanya tidak terlalu kita pahami. Nah, sehingga ini akan menjadi permasalahan ketika proses pembelajaran. Kalau seandainya kita tidak tahu di mana kecerdasan dominan anak. Kalau seandainya anak yang memiliki kecerdasan logis matematis, berarti mungkin bisa kita lihat anak itu tertarik dengan angka-angka atau hal-hal yang berbau sains-sains, misalkan uji coba warna, misalkan pencampuran warna. Nah, kalau anak yang seperti ini berarti cara kita mengajarkannya mungkin lebih dengan cara mengajak anak bermain monopoli atau bermain sambil berhitung misalkan. Selanjutnya, orang tua kurang sabar dan sulit membagi waktu. Nah, orang tua kurang sabar ini pengalaman dari diri saya sendiri. Ketika saya mengajarkan anak saya di rumah, saya menjadi orang yang kurang sabar, padahal saya tahu harusnya saya menjadi orang yang sangat sabar gitu. Tetapi ternyata teori dan praktek itu susah ya. Teorinya, kamu harus sebagai orang tua harus sabar gitu ya, tidak boleh marah. Tetapi ketika praktek, kalau anak susah, nggak ngerti juga, nggak mau juga, akhirnya keluar juga emosi dari kita sebagai orang tua. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Ketika keluar emosi, keluar marah, maka hal yang terjadi adalah sinap-sinap otak anak yang terputus, bukan malah anak mendapatkan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, anak tidak memahami, orang tua tidak memahami metode mengajar. Mungkin kalau kita sebagai seorang guru tahu metode mengajar seperti bernyanyi misalkan, tetapi orang tua terkadang tidak terlalu memahami ini, sehingga menjadi kesulitan bagi orang tua dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran di rumah. Selanjutnya, saling mengandalkan. Orang tua biasanya ayah dan ibu itu bisa jadi saling mengandalkan. Terkadang ayah berpikir ibu yang akan mengajarkan anak, tetapi terkadang ibu juga berpikir mungkin ayah bisa mengajarkan anak karena dengan profesi masing-masing dan dengan kegiatan mungkin sama-sama sibuk. Selanjutnya anak lebih percaya dan tunduk pada guru. Ibu bapak sekalian, kita walaupun mungkin orang tua anak memiliki gelar profesor, doktor misalkan, tetapi bagi anak kita itu hanyalah seorang ibu, kita itu hanyalah seorang ayah, yang menurut mereka paling pintar itu tetap adalah gurunya. Anak kita itu lebih percaya kepada guru daripada kepada diri kita sendiri. Contohnya dulu ketika saya mengajarkan anak saya tentang huruf hijaiyah ya, itu hurufnya ganti ya. Hurufnya harusnya hurufnya ta dan ya, ya. Hurufnya saya jelas-jelas itu huruf iya, tetapi anak saya bilang itu huruf ta. Kenapa ta? Karena
gurunya bilang begitu, padahal dia yang lupa. Padahal anak saya yang lupa, tetapi dia menyalahkan saya. Saya salah katanya. Ketika saya bilang tidak, ini benar gitu ya. Tapi yang dibilang dia begini katanya, yang sekolah siapa? Dia, saya bilang. Yang belajar sama Umi guru siapa? Dia. Terus yang tahu siapa? Berarti dia. Oh iya gitu ya. Kalau ditanya seperti itu mungkin kita kebingungan juga. Oh iya benar, tetapi dia yang salah. Nah ini menyatakan bahwa anak itu lebih percaya dan lebih tunduk kepada gurunya daripada kepada orang tua. Jadi sehingga mungkin kesulitan kita juga dalam proses pembelajaran. Kalau dengan orang tua, dia mungkin karena manja terbiasa di rumah dengan orang tua, jadi sikap manja itu dibawa ketika proses pembelajaran. Kadang-kadang sikap malasnya dibawa juga. Tetapi kalau dengan guru, karena guru adalah orang lain, guru ada orang yang serba tahu, guru ada orang yang paling pintar, jadi anak akan nurut dengan guru. Ini permasalahan yang terjadi pada saat ini. Tetapi ada juga hal-hal positif yang bisa kita ambil dari permasalahan-permasalahan tersebut. Bu Arvin, boleh di next. Nah, ini ada kelebihan belajar di rumah, Ibu Bapak sekalian. Jadi walaupun tadi mungkin kita berkutat dengan ini loh kekurangan-kekurangannya, banyak sekali kekurangan yang terjadi, tetapi lebih banyak manfaat dan kelebihan-kelebihannya juga. Yang pertama, terjalin kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Ketika proses pembelajaran, ketika proses bermain, ketika kegiatan di rumah, atau anak bisa membantu ibu di dapur misalkan, ini akan terjadi kedekatan emosional antara ibu dan anak, atau akan terjadi kedekatan emosional antara ibu dan ayah juga. Selanjutnya, orang tua tahu kecerdasan dominan anak. Jadi kita mungkin sekarang sudah berjalan selama 1 bulan ya, 1 bulan lebih proses pembelajaran di rumah. Saya sendiri sebagai orang tua, jadi saya lebih tahu, oh ternyata anak saya ini lebih mudah kalau belajar melalui kegiatan bercerita, ya. Jadi audio. Dia mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi saya mengajarkan dia tentang hafalan, misalkan hadis ya, hadis menyayangi guru kemarin. Nah, saya ulang 2-3 kali, ternyata dia mudah sekali menghafalnya. Tetapi kekurangannya dia adalah cepat juga lupa. Jadi saya harus mengingatkan dia, tiba-tiba waktu tertentu ingatkan lagi, dan ingatkan lagi. Akhirnya saya lebih memahami, oh ternyata anak saya begini lebih mudah belajarnya. Kalau di awal saya ulangi dan dia harus menggunakan intonasinya lagu gitu ya. Kalau kemarin hadis kasih sayang harus laisa min ummati malam ya'rif. Jadi harus ada intonasi lagunya. Kalau saya bilang laisa min ummati nggak mau. Jadi kalau saya bilang seperti itu akhirnya dia lebih mudah memahami. Jadi otomatis kita sebagai orang tua tahu bagaimana cara mengajarkan kepada anak. Yang ketiga itu saling menyayangi. Jadi ketika kita sebagai orang tua itu melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan dan cara gerem karena nggak ngerti-ngerti, susah gitu di awal-awal proses kegiatan pembelajaran di rumah. Tetapi kita sebagai orang tua harus meminta maaf kalau salah. Akhirnya saya merasa saya minta maaf karena saya salah, sudah marah gitu ya. Dan dia memaafkan dengan cara kita berpelukan. Nah, dengan cara seperti itu mungkin rasa kasih sayang akan saling timbul dengan sendirinya. Yang selanjutnya, anak lebih percaya lagi kepada orang tua. Nah, ibu bapak sekalian, anak itu mudah sekali menyatakan wow, keren gitu ya. Jadi walaupun kita mungkin hanya sedikit-sedikit saja menyampaikan informasi, jadi menurut dia ternyata itu keren. Beberapa hari yang lalu saya mengajarkan anak saya hafalan surah pendek ya. Jadi yang di dalam pemikiran dia, yang hafal tentang surah-surah pendek itu hanya gurunya saja. Orang tua mungkin tidak terlalu hafal, apalagi kalau sholat kita kan diam kalau perempuan ya. Jadi ketika saya bacakan dan saya hafal, menurut dia wow bisa ternyata gitu ya. Padahal dia bertanya belajar dari mana kok bisa, dia belum bisa, padahal dia sudah sekolah. Nah ini bisa lebih kita jelaskan kembali bahwa kita sudah belajar terlebih dahulu sebelum dia gitu ya. Selanjutnya anak lebih menghargai orang tua dengan dia tahu bahwa kita itu ternyata tahu juga. Akhirnya anak lebih menghargai orang tua. Jadi kalau proses awal pembelajaran dia sulit menerima materi dari kita karena menurut dia mungkin kita tidak tahu. Tetapi di akhir
setelah beberapa waktu ternyata dia baru menyadari hal itu. Oke, lanjut Bu Arvin. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini akhir ya, materi saya sangat dikit sekali, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, agar dapat tetap berada dalam ingatan anak-anakmu nanti, harus berada dalam hidup mereka sekarang. Maknanya seperti apa? Jadi, kita sebagai orang tua, itu harus berada dalam ingatan anak, harus berada dalam lingkup anak. Ibu Bapak sekalian, yang sudah memiliki anak ya, terutama kalau yang belum memiliki anak, persiapkan. Jangan sampai surat Al-Fatihah itu dikenalkan oleh orang lain atau orang lain yang mengenalkannya kepada anak. Jangan sampai huruf hijaiyah itu dikenalkan oleh orang lain atau gurunya yang mengenalkan, karena itu akan selalu dibaca oleh anak kita. Dan itu akan menjadi ingatannya. Kalau seandainya Al-Fatihah itu dalam satu hari dibaca kali, maka sampai kapanpun kita akan mendapatkan amalan dari bacaan yang anak kita baca setiap hari. Betapa dahsyatnya. Ketika kita meninggal pun, anak kita tetap akan membacanya ketika dia sholat otomatis. Karena sholat adalah wajib dalam satu hari, satu malam, 5 waktu. 5 waktu, kali Al-Fatihahnya berapa kali? Subhanallah. Itu akan menjadi amalan yang sangat kita butuhkan ketika kita sudah berada di akhirat nanti. Mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah kita semua sebagai sebagai orang tua. Nah, untuk calon orang tua juga jangan lupa diingatkan ya, hal-hal yang mendasar seperti sholat, bacaan-bacaan sholat, huruf hijaiyah itu harus kita hafal, kita yang mengajarkan kepada anak agar dia hafal. Jangan sampai amalan ini diberikan kepada orang lain, karena anak akan pasti sangat mengingatnya. Contohnya dari diri saya sendiri, ketika SD, saya SD kelas awal, saya biasa sholat bersama ibu saya. Ibu saya sholatnya bacanya keras. Kenapa? Karena biar saya ingat, biar saya hafal. Nah, otomatis itu selalu saya ingat sampai saat ini. Itu adalah kedekatan atau yang mungkin saya rindukan sampai sekarang, gitu ya. Nah, itu pun sama Ibu Bapak sekalian. Anak-anak kita itu ketika kita melakukan hal yang seperti itu, maka itu juga pasti akan menjadi ingatan yang selalu anak kita ingat sampai kapanpun. Dan itu tidak merugikan kita, pasti akan bermanfaat untuk kita maupun untuk anak kita bersama. Oke, saya rasa cukup dari materi dari saya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk yang telah setia mendengarkan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dari materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga kita, yaitu Ibu Kurnia Dewi MPD, atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut ke materi keempat kita, yaitu Ibu Lydia Oktamarina MPD, dengan tema penerapan kegiatan Practical Life di rumah. Kepada Ibu Lydia Oktamarina, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dulu suaranya. Kita langsung mulai presentasi saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.13. Oke, jadi saya ingin menjelaskan ini sebenarnya diangkat dari sebuah penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya practical life itu adalah sosoknya dilakukan di rumah. Kenapa? Karena ibu itu adalah madrasah utama. Kenapa kita harus mengajarkan hal-hal praktik kehidupan itu diajarkan di sekolah? Makanya saya ingin mengangkat judul tentang bagaimana sih penerapan kegiatan practical life itu di rumah. Oke, next. Practical life. Kalau kita berbicara tentang practical life, maka kita akan berbicara tentang teorinya perkembangan Maria Montessori. Jadi di sini Maria Montessori itu mengatakan bahwa anak itu memiliki kemampuan sendiri untuk belajar sesuai dengan tingkat kematangannya. Jadi anak itu belajar itu berbeda cara belajarnya dengan orang dewasa. Kita tidak bisa memaksakannya. Nah, pada usia dini ini, anak itu sedang berada pada masa pekanya terhadap lingkungan. Makanya Maria Montessori ini menganggap bahwa ini adalah masa sensitif periode. Selanjutnya. Next. Oke.
sensitif periode, apa sih sensitif periode? Masa sensitif maksudnya. Jadi di sini masa sensitif itu artinya itu adalah masa di mana anak itu akan sangat mudah menguasai tugas-tugas perkembangan tertentu. Masa di mana anak muda untuk menerima pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan pada dia. Nah, kita bisa lihat grafiknya, itu sudah saya tampilkan grafiknya, itu dari usia lahir sampai dengan usia 5 tahun, itu grafiknya akan terus naik. Makanya beberapa para pakar mengatakan bahwa dari usia lahir sampai 5 tahun itu perkembangan otak anak sudah mencapai 50%. Nah, sisanya itu akan dilanjutkan di usia perkembangan di atas 5 tahun. Makanya di usia ini kita harus wajib sekali menanamkan kemampuan-kemampuan praktik kehidupan yang dapat berguna untuk anak di kehidupan selanjutnya agar perkembangan anak itu berkembang secara optimal. Selanjutnya, next. Oke, ketika kita berbicara practical life, sebenarnya banyak sekali ya Maria Montessori itu menjelaskan beberapa kegiatan pembelajaran yang cocok untuk perkembangan anak. Saya di sini akan mengangkat practical life-nya dulu, karena kan sesuai dengan kasus kita, kita sedang melaksanakan PSBB dan kita hanya di rumah saja. Nah, bagaimana practical life ini bisa kita aplikasikan di rumah tangga kita masing-masing. Nah, practical life itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti praktek kehidupan yang harus dipelajari. Oke, dari usia dini itu kita harus melatih latihan kehidupan praktis pada anak agar anak di masa dewasanya itu mampu melakukan kehidupan yang baik sesuai dengan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya nanti jangan salahkan ketika dewasa anak tidak bisa membersihkan tempat tidurnya sendiri, karena memang sejak kecil anak itu tidak pernah distimulasi untuk membersihkan kamarnya sendiri. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi ke bawah. Oke, ada beberapa tips berdasarkan hasil penelitian saya, itu dan tim ya, bukan saya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ayah sama bunda di rumah dan beserta anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan practical life. Jadi practical life itu bukan hanya sekedar nyapu, nyuci piring, enggak. Di situ ada kegiatan pembelajaran. Next. Oke, hal yang pertama harus dilakukan oleh orang tua itu adalah mulailah dengan hal-hal sederhana. Mungkin kita bisa menanamkan prinsip siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Misalnya kayak gini, biasanya orang tua itu mengatakan anak belum bisa bereskan mainannya sendiri karena dia masih kecil. Kalau menurut saya itu adalah salah satu anggapan masyarakat yang salah. Kenapa? Karena dari sejak usia inilah anak itu harus diajarkan bagaimana cara membereskan mainannya sendiri. Begitu juga misalnya ketika anak makan, bagaimana cara anak membereskan makan. Itu harus dilatih dari sejak sedini mungkin. Jadi anggapan bahwa masih kecil, biar saya aja yang bereskan. Itu memiliki salah tanggapan, malah itu akan menghambat perkembangan anak di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, maka secara tidak langsung kita akan menumbuhkan rasa atau menumbuhkan karakter tanggung jawab dan diri anak, karakter mandiri dalam diri anak, dan karakter disiplin. Ketika anak membereskan, mungkin untuk anak usia 1 tahun setengah, itu mungkin memang belum bisa dia membereskan sendiri. Tetapi di sini peran orang tua adalah sebagai pendamping serta role model. Jadi artinya role model di sini kita harus mencontohkan kepada anak. Jadi ada kata-kata yang sering orang bilang, anak itu bukan mendengarkan perkataan orang tua, tapi anak menirukan tindakan orang tua. Nah di sini itu pentingnya peran orang tua dalam melakukan role model dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya di rumah. Selanjutnya. Oke. Yang kedua yang harus dilakukan ayah sama bunda di rumah itu bisa menyusun daftar aktivitas harian di rumah. Jadi ayah bunda selama aktivitas di rumah selama PSBB ini bisa, pertama kita harus kompromi dulu antara orang tua dan anak. Bagaimana sih aktivitas orang tua, pekerjaannya seperti apa, bunda seperti apa, ayah seperti apa, dan anak-anaknya jam sekolahnya jam berapa, itu kita harus kondisikan pembelajarannya.
atau aktivitasnya. Jadi mungkin nanti ketika pagi itu anaknya bisa belajar bersama bunda. Nanti ketika siang nanti akan bergantian nih, mungkin bunda yang bekerja, ayahnya akan menemani si anak. Jadi kita harus ada teamwork di sini. Karena gini, kita ketika ingin menanam saham di sebuah perusahaan, pasti kita akan menjaga saham kita. Begitu juga dengan anak. Anak kita adalah investasi terbesar dalam kehidupan kita yang akan datang. Jadi kita harus menanam saham atau menstimulasi dengan baik atau memberikan asa-asi asuh dengan baik sejak sedini mungkin kepada anak. Jadi kita harus menyusun beberapa jurnal kegiatan. Itu bisa juga kegiatan kegiatan mandiri atau kegiatan aktivitas rutin bunda di rumah seperti memasak, mencuci, itu bisa kita masukkan dan kita ajak anak untuk melakukannya bersama. Itu mungkin dari pagi, dari bangun nih. Dari bangun sampai dengan jam pagi, anak tuh harus ngapain? Kita harus sudah ada rutinitas yang kita atur atau kita jadwalkan. Jadi secara tidak langsung kita akan menimbulkan rasa mandiri anak dan disiplin pada diri anak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada gini, dalam menyusun jurnal itu, jadi dalam teorinya Maria Montessori, itu ada beberapa area utama aktivitas harian practical life skill yang dapat ditanamkan di rumah. Nah, jadi pertama ada namanya care of self, atau menjaga diri sendiri. Bagaimana sih care terhadap diri sendiri? Nah, dari bangun tidur, kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan itu. Kita atur jadwalnya dengan sedemikian rupa. Dan anak kita ajak untuk melaksanakan kegiatan itu. Seperti misalnya, membiasakan mencuci tangan sendiri, membiasakan menggosok gigi, membiasakan mandi, membiasakan anak untuk menggunakan dan melepaskan baju sendiri, membiasakan anak untuk memasang sepatu sendiri. Banyak kasus di lembaga TK itu ada beberapa anak yang sampai sekarang untuk menggunakan baju itu masih dipasangin oleh orang tua. Nah, di situ sebenarnya itu bukan niat baik bunda, tapi malah akan menghambat rasa mandiri terhadap diri anak. Nah, itu salah, bunda. Bukannya itu malah membuat kita baik ke anak, tapi kesannya itu jahat karena kita tidak mengizinkan anak untuk mengembangkan rasa kemandiriannya. Oke, next. Itu area utama ya, care of self atau care terhadap diri sendiri. Terus Maria Montessori juga mengatakan ada care of environment and social. Jadi di sini kita harus menanamkan, salah satu jadwalnya kita harus menanamkan agar anak care terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin kita bisa menjadwalkan bagaimana anak misalnya jam berapa harus bisa merawat hewan peliharaan kita misalnya, atau memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di perkarangan rumah. Itu bisa kita jadwalkan bersama. Terus yang kedua, membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus membiasakan anak untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri. Terus mengajak anak untuk mencuci piring setelah makan, mengajak anak untuk bekerjasama membereskan rumah. Nah, secara tidak langsung ini bunda, sebenarnya selain pekerjaan kita terbantu di rumah, itu juga bisa mengembangkan perkembangan si kecil, si anak kita. Jadi angka bahagianya, jadi kita dapat kayak, oke, ini kayak apa ya, hadiah loh untuk kita. Selain kita bisa menanamkan pada diri anak untuk selalu menjaga kelekatan antara orang tua dan anak, kita juga bisa mengembangkan si karakter anak atau juga bisa mengembangkan si perkembangan anaknya sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga itu dalam teori Maria Montessori itu juga mengatakan grace and courtesy. Jadi di sini kita harus mengembangkan relasi dan tata krama dalam diri anak. Bagaimana sih caranya? Mungkin kita dalam kegiatan rutinitas itu, kita harus membiasakan kata-kata magic. Kalau saya sering bilang ini adalah kata ajaib ya. Pertama maaf, kedua itu tolong, ketiga itu terima kasih. Kenapa? Ketika kita mengajarkan kata-kata itu, kita akan mengajarkan pada anak untuk membangun karakter-karakter dalam dirinya. Seperti gini, kata-kata terima kasih itu akan menumbuhkan rasa menghargai terhadap orang lain. Terus kata-kata tolong itu akan menimbulkan rasa rendah hati dan tidak sombong kepada
kepada anak. Jadi terhadap sosialnya pun nanti akan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata tolong. Jadi dia tidak tinggi hati nanti besarnya. Terus begitu juga dengan maaf. Jadi dengan kata-kata maaf ini kita membiasakan sikap empati dan rasa kasih sayang kepada anak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada keterampilan motorik atau area namanya development of motor skill. Jadi perkembangan kemampuan motorik. Nah, di sini ini banyak sekali kegiatan yang bisa kita stimulasi. Selain bisa membantu orang tua, juga bisa membantu perkembangan si kecil. Seperti apa? Misalnya mengajak anak untuk cooking fun, terus mengajak anak untuk mencuci baju bersama, mengajak anak untuk menjemur baju bersama, mengajak anak untuk melipat baju bersama, melakukan kegiatan bermain bersama setelah melakukan aktivitas-aktivitas rumah tadi. Nah, nanti jadi dengan secara tidak langsung, selain membantu orang tua yang saya bilang tadi, itu juga bisa membantu perkembangan si motorik anak. Motorik itu kan terbagi jadi dua nih, antara motorik kasar dan motorik halus. Jadi itu bisa berkembang secara optimal. Selain itu juga kita bisa mengembangkan kelekatan nih antara orang tua dan anak. Mungkin ayah bunda juga bisa bergantian dalam menyusun jadwal-jadwal tersebut. Tidak semuanya dilakukan anak, tidak. Kita memberikan anak untuk memilih kegiatan mana sih yang dia sukai. Nah, tugasnya orang tua tadi saya bilang bahwa selain pendamping, orang tua itu bukan diktator ya, tapi sebagai pendamping. Jadi kita tidak bisa mengajak anak, kamu habis ini harus cuci piring. Tetapi orang tuanya tidak mencuci piring. Kamu habis bangun tidur harus membersihkan kamar. Tapi orang tuanya sendiri tidak membersihkan kamar tidur. Jadi kita harus menjadi role model juga bagi anak kita sendiri. Selanjutnya. Oke, tadi kan ada beberapa rutinitas nih harian yang biasa kita lakukan, yang biasa Bunda lakukan di rumah bersama ayah. Nah, di sini saya bisa tambahkan beberapa kegiatan pembelajaran. Mungkin ini juga baik untuk guru untuk memberikan pembelajaran selama PSBB ya. Jadi kegiatan pembelajaran di rumah itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, alat media yang mahal, tapi bisa kita gunakan dari peralatan sekitar yang ada di. Seperti apa? Misalnya seperti kegiatan foto yang pertama itu adalah anak memindahkan beras dari satu wadah ke wadah yang lain. Itu adalah kegiatan bermain bagi anak. Selain kegiatan bermain, itu bisa menimbulkan peningkatan kemampuan kontrol antara tangan dan mata terhadap anak. Selanjutnya, misalnya di rumah saya tidak punya hewan peliharaan, Bu. Di rumah saya juga tidak punya misalnya tumbuh-tumbuhan. Jadi bagaimana sih menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan? Oke, kita bisa melakukan dengan kegiatan. Kegiatan seperti apa? Misalnya kita print nih binatang-binatang kesukaan anak. Mungkin kalau saat ini kan kita sulit tuh untuk mengajak anak ke kebun binatang misalnya kan. Nah, kita bisa melakukan aktivitas seperti misalnya kita print gambar binatang kesukaan anak. Terus kita jadwalkan kegiatan kapan sih kita akan memberikan makan si hewan yang permainan yang kita buat sendiri tadi. Jadi itu sudah murah dan itu bisa mengembangkan kemampuan peduli terhadap lingkungan anak. Selanjutnya ada beberapa yang kegiatan ketiga itu adalah mengelompokkan warna kancing baju. Nah, itu bisa meningkatkan kemampuan pengetahuan warna anak, juga meningkatkan kemampuan berhitung dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu dari kancing baju yang kita tidak gunakan lagi atau baju-baju bekas. Kita bisa tuh kumpulin baju-baju bekas kita untuk jadi bahan pembelajaran anak di rumah. Selain itu yang di gambar keempat, yang di bawahnya itu ada Play-Doh. Play-Doh itu kalau kita beli mahal. Mendingan kita buat sendiri di rumah dari bahan tepung. Jadi kalau Bunda mau tahu itu bahan-bahannya kita membuat adonan kue nastar. Itu sangat menyenangkan buat anak untuk membentuk-bentuk bentuk yang dia sukai. Selanjutnya kegiatan yang keempat, ada kegiatan menggunakan jepit jemuran. Itu kan sangat menyenangkan ya Bunda ya, selain bahan yang ada di rumah dan murah meriah. Selain itu juga kita bisa mengajak ayah untuk saling bekerja sama nih. Jadi bukan hanya Bunda aja, tapi kita harus bekerja sama dalam mendidik anak. Jadi ketika ayah kosong, silakan ayah menemani si kecil. Jadi jangan biarkan si kecil ini bermain gadget sendirian. Saya mengutip kata-kata dari Eli Rusman, salah satu psikolog dari parenting orang tua, maaf.
perspektif orang tua, dia mengatakan bahwa apa yang anak tonton itu mempengaruhi pola pikirnya. Seperti ini, ketika kita memberikan tontonan kepada anak, itu kan tontonan animasi, Bu. Oke, animasi seperti apa? Nah, animasi misalnya kayak Tom and Jerry, apa yang diajarkan ke anak? Itu adalah kekerasan. Nanti besarnya anak seperti apa? Akan mudah sekali untuk melakukan kekerasan. Makanya ketika kita, oke boleh, banyak sekali positif dari gadget. Tapi ketika kita memberikan gadget kepada anak, kita dampingi. Itu saja kuncinya. Selanjutnya, oke, ada tips yang ketiga dari tindakan praktikal life yang dapat dilakukan oleh orang tua. Pertama, yang ketiga itu beritahukan cara melakukan aktivitas hari di rumah. Jadi sebelumnya saya sudah bilang juga, anak meniru apa yang orang tua lakukan, bukan apa yang orang tua katakan. Jadi kita harus mencontohkan kegiatan rutinitas harian itu terlebih dahulu, baru kita mengajak anak. Mungkin awalnya akan sulit. Mungkin anak akan pertama kali untuk melihat dulu. Setelah melihat, mungkin dia akan sedikit membantu. Setelah membantu, dia akan mencuci piringnya sendiri. Setelah mencuci piringnya sendiri, dia akan melakukan cuci piring, mungkin tidak semuanya, tetapi beberapa piring yang ingin dia cuci. Jadi itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang kita berikan di rumah. Itu wajib sekali kalau menurut saya. Oke, selanjutnya. Yang tips keempat, kita bisa biarkan mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Kan tadi sudah saya bilang bahwa anak itu memiliki cara belajarnya sendiri. Jadi ketika kita sedang emosi nih, melihat kerjaan anak kok lelet sekali, kok salah terus, sabar ya Bunda. Jadi biarkan mereka melakukan kesalahan dari belajar mereka. Mereka akan belajar dari apa yang telah mereka lakukan dari kesalahan tadi. Jadi kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam diri anak dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi kita harus percaya aja dulu ke anak. Jangan sampai kita ambil alih tugasnya. Selanjutnya. Tips yang kelima, kita bisa biarkan anak tahu kita menghargai semua bantuan dengan memberikan reward, atau biarkan anak tahu kita menghargai semua pekerjaan yang dia lakukan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, jadi reward di sini itu bukan hanya bentuk hadiah, tapi bisa memuji, memeluk, mencium, dan memberikan acungan jempol. Nah, itu lebih berarti daripada hadiah yang kita berikan gadget kepada anak. Kenapa? Di situ ada rasa, oh ternyata aku disayangi oleh orang tua aku loh. Di situ ada rasa timbul, rasa percaya diri, motivasi anak. Nah, di situ makanya kita harus sering memuji, memeluk, mencium, tapi yang tidak berlebihan ya Bunda. Nah, jadi kita sebagai orang tua memang harus memberikan reward-reward kecil dalam bentuk kecil, tetapi itu sangat berarti untuk anak di masa yang akan datang. Banyak sekali kasus, bedakan antara membantu orang tua itu adalah kewajiban, dengan membantu orang tua itu dengan keikhlasan. Kalau kewajiban berarti belum tentu dia ikhlas. Jadi memang kita harus memberikan reward agar ada kelekatan antara orang tua dan si anak. Selanjutnya memberikan hadiah kecil, misalnya seperti stiker. Oke, stiker ini biasanya sudah sering sekali dilakukan di sekolah. Tetapi saya juga sangat recommended untuk ini dilakukan di rumah. Kenapa? Stiker-stiker kecil ini nanti akan menimbulkan reward yang mungkin sangat menyenangkan untuk anak. Seperti apa misalnya ketika anak sudah mengumpulkan 10 stiker, kita akan mengajak anak untuk jalan-jalan ke tempat favorit keluarga. Setelah misal ada misal ada 20 stiker, nanti kita akan memasakkan atau mengajak anak untuk memakan makanan kesukaan anak bersama. Kayak gitu. Itu fungsinya reward, untuk menumbuhkan rasa motivasi dalam diri anak. Selanjutnya. Nah, tips terakhir ini, biasakan orang tua untuk mengucapkan kata-kata magic. Jadi kata-kata magic ini seperti kayak pembiasaan kita menerapkan practical life tadi di rumah. Seperti mengucapkan salam dan salim. Salam dan salim ini akan membentuk jiwa penuh kedamaian dalam diri anak. Juga mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua dengan melakukan salam dan saliman. Yang kedua, zikir. Zikir itu seperti apa sih? Seperti Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada anak mengucapkan astaga.
mengucapkan kata-kata binatang yang tidak pantas diucapkan. Banyak sekali kan kasusnya. Nah, makanya itu harus kita netralisir dari sejak sedini mungkin. Makanya kita harus membiasakan anak untuk mengucapkan kata-kata zikir. Kenapa kata zikir ini bisa menciptakan kepribadian takwa pada diri anak sendiri. Selanjutnya apresiasi. Nah, kita dengan memberikan apresiasi seperti kata-kata bagus, wah alhamdulillah sudah selesai, masya Allah hasilnya baik, misal sudah rapi, itu adalah kata-kata yang bisa melatih anak membangkitkan semangat anak untuk percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya kata tolong. Kata tolong di sini akan melatih anak untuk rendah hati dan tidak sombong. Minta maaf juga sama yang sebelumnya ya, tadi 3 magic yang sudah saya bilang di atas tadi. Tolong, minta maaf, terima kasih itu adalah 3 kata wajib yang harus disebutkan oleh anak selama pendidikan praktik life ini. Selanjutnya meminta maaf. Nah, meminta maaf ini akan membentuk kepribadian anak untuk bertanggung jawab, untuk tertib dalam kehidupannya, seperti permisi, itu kan ada salah satu meminta izin untuk lewat. Itu adalah kata-kata magic yang harus dibiasakan oleh orang tua. Jadi orang tua ini sikapnya harus menjadi role model dulu nih untuk mengucapkan beberapa kata-kata yang saya bilang magic tadi. Nanti setelah orang tua menjadikan role model, nanti akan diterapkan oleh anaknya sendiri di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, oke, manfaat practical life skill banyak sekali ya. Salah satunya itu bisa melekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Membantu perkembangan kecerdasan dalam diri anak. Nah, jadi kan selama ini banyak sekali orang tua yang menyerahkan pendidikan itu di sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua harus terlibat dalam mengembangkan kecerdasan anak? Nah, kita dengan melakukan kegiatan itu selama sebulan saja, full, kita sudah bisa melihat, oh anak ini lebih domain atau lebih dominan ke perkembangan mana. Kita bakalan tahu kok Bunda. Jadi sistemnya di sekolah pun seperti itu. Jadi observasi, nanti baru kita bisa, oh kayaknya dia lebih menyukai kegiatan ini. Kita akan tahu seperti guru lama-lama. Makanya orang tua itu selama PSBB ini harus bersifat sebagai seorang guru dan sebagai orang tua sekaligus. Dan itu menurut saya itu sangat positif untuk perkembangan si kecil. Jadi kita lebih memantau bagaimana sih perkembangan anak saya. Oke, selanjutnya. Oke, peran orang tua, seperti biasa saya bilang tadi sebelumnya bahwa orang tua itu sebagai fasilitator. Jadi orang tua itu harus memberikan fasilitas. Kegiatan apa sih yang harus dilakukan? Aman tidak untuk anak. Jadi kita harus memfasilitasi kegiatan pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, orang tua sebagai pendamping. Makanya saya bilang orang tua itu bukan diktator, tapi sebagai pendamping pembelajaran. Kita tidak bisa memaksakan anak bisa A, B, C, D, dan F. Terus yang ketiga, orang tua sebagai role model. Role model itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa anak itu menirukan tindakan kita, bukan apa yang kita katakan. Mungkin itu saja yang terakhir, saya kembalikan kepada moderator. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.